Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita Chandrasari. Saya merupakan dosen Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Dan saya bertugas di Laboratorium Pemuliaan Ternak Terapan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu ilmu pemuliaan ternak, seleksi ternak, manajemen pemuliaan ternak, dan teknologi pemuliaan ternak. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ajar di semester Kasal, yaitu ilmu pemuliaan ternak. Mata kuliah ilmu pemuliaan ternak ini merupakan mata kuliah wajib fakultas untuk mahasiswa semester 3. Dan memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan pertemuan tatap muka atau perkuliahan, kemudian 1 SKS lainnya merupakan praktikum. Mata kuliah ini mendukung visi UNSUD, yaitu diakui dunia sebagai pusat pengembangan perdesaan dan kearifan lokal. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery merupakan penjelasan mengenai materi mata kuliah dari awal sampai akhir. Untuk interaction, yaitu interaksi dengan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Sedangkan assessment adalah bentuk penilaian dalam perkuliahan. Terkait deskripsi mata kuliah ilmu pemuliaan ternak ini mempelajari tentang pengetahuan proses pewarisan sifat kualitatif dan kuantitatif pada level individu dan populasi. Melalui pendekatan teori genetika klasik dan genetika kuantitatif, serta memberikan pengalaman praktek dalam simulasi proses pewarisan sifat genetik, dan usaha untuk meningkatkan produksi ternak melalui penerapan seleksi dan sistem perkawinan. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan, di mana di dalamnya termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terkait capaian pembelajaran dapat dilihat di samping saya. Capaian pembelajaran prodi dan capaian pembelajaran mata kuliah sudah sesuai dengan profil lulusan Fakultas Peternakan, yaitu sebagai peternak, peneliti, manajer. Sehingga lulusan harus menguasai ilmu pemuliaan ternak, karena nantinya dituntut dapat memilih bibit ternak berkualitas baik atau unggul. Dan capaian pembelajaran mata kuliah ini selaras dengan visi Fakultas Peternakan, yaitu lembaga pendidikan tinggi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompeten pada pengembangan sumber daya peternakan dan kearifan lokal secara berkelanjutan pada tahun 2034. Di samping saya terdapat rencana pembelajaran semester, di mana ada capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mampu menerapkan ilmu dasar serta pengetahuan dan teknologi bidang peternakan berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Untuk CPL 2, mampu menjelaskan dasar ilmu pemuliaan. Dan CPL 3, mampu memahami potensi sumber daya dan kearifan lokal. Kemudian CPM K1, yaitu mampu menerapkan ilmu dasar serta pengetahuan dan teknologi bidang peternakan berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Kemudian CPM K2 mampu menjelaskan dasar ilmu peternakan, dan CPM K3 mampu memahami potensi sumber daya dan kearifan lokal. Dari CPMK tersebut kita mendapatkan sub CPMK, di mana sub CPMK 1 yaitu menjelaskan
pengertian ilmu pemulihan ternak, sub CPMK 2 mampu menjelaskan konsep dasar pewarisan sifat kuantitatif dan sifat kualitatif berdasarkan hukum Mendel dan hukum Hardy-Weinberg. Untuk sub CPMK 3 mampu menjelaskan variasi dan deskripsi populasi. Kemudian sub CPMK 4 yaitu mampu menjelaskan usaha peningkatan produksi ternak melalui peningkatan mutu genetiknya menggunakan penerapan teknik seleksi. Sedangkan sub CPMK 5 mampu menjelaskan usaha peningkatan produksi ternak melalui peningkatan mutu genetiknya menggunakan penerapan sistem perkawinan. Baik, untuk bahan kajian materi pembelajaran, yang pertama yaitu pengertian, tujuan, manfaat, dan peranan ilmu pemulihan ternak. Yang kedua, konsep dasar pewarisan sifat kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga adalah variasi dan deskripsi populasi. Yang keempat, peningkatan produksi melalui usaha, peningkatan mutu genetik menggunakan penerapan teknik seleksi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, peningkatan produksi melalui usaha peningkatan mutu genetik menggunakan penerapan sistem perkawinan. Untuk materi pembelajaran minggu pertama yaitu pengertian ilmu pemulihan ternak, di mana masuk ke dalam cakupan sub CPMK 1, yaitu mampu menjelaskan pengertian ilmu pemulihan ternak. Kemudian materi selanjutnya, konsep dasar pewarisan sifat kualitatif dan kuantitatif, yang akan masuk ke dalam minggu 2 dan sampai 4, masuk ke dalam sub CPMK 2, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar pewarisan sifat kualitatif dan kuantitatif berdasarkan hukum Mendel dan hukum Hardy-Weinberg. Materi selanjutnya yaitu variasi dan deskripsi populasi, di mana mencakup minggu 5 hingga 7, dan masuk ke dalam CPMK 3, yaitu mampu menjelaskan pengertian variasi dan deskripsi populasi. Minggu ke-9 hingga 11, materinya yaitu peningkatan produksi melalui teknik seleksi. Di sini masuk ke dalam sub CPMK 4, yaitu mampu menjelaskan usaha peningkatan produksi ternak melalui peningkatan mutu genetik menggunakan penerapan teknik seleksi. Untuk materi terakhir, peningkatan produksi melalui usaha peningkatan mutu genetik menggunakan sistem perkawinan. Untuk materi minggu ke-12 hingga ke-15, masuk ke dalam sub CPMK 5, yaitu mampu menjelaskan usaha peningkatan produksi ternak melalui peningkatan mutu genetik menggunakan penerapan sistem perkawinan. Untuk mata kuliah ilmu pemulihan ternak ini, buku referensi yang dapat digunakan yaitu ada di samping saya. Referensi yang utama adalah penggunaan buku ajar ilmu pemulihan ternak yang ditulis oleh dosen pada lab pemulihan ternak terapan. Kemudian untuk referensi lainnya bisa dilihat di samping. Selanjutnya terkait metode dan media pembelajaran, di mana saya menggunakan dua metode yaitu discovery learning. Kegiatannya berupa ceramah untuk menyampaikan materi ke mahasiswa, tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami sebuah materi, kemudian studi kasus dan diskusi kelompok CBL, yang selanjutnya akan kita lanjutkan dengan proses diskusi. Kemudian ada presentasi juga. Serta untuk evaluasi pembelajaran, saya menggunakan kuis. Discovery dan case-based learning mendukung student-centered learning. Dengan student-centered learning, mahasiswa dapat aktif dalam pembelajaran dan mencari materi sebanyak mungkin. Dan dosen hanya sebagai pengantar atau yang memberikan umpan kepada mahasiswa.
dan nantinya dosen akan menyimpulkan atau mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Pembelajaran pada mata kuliah ilmu pemulihan ternak dilakukan secara tatap muka, di mana ada pertemuan di dalam kelas antara dosen dengan mahasiswa. Learning Management System yang digunakan oleh saya yaitu LBIRU. LBIRU merupakan LMS yang diprogram oleh Universitas Jenderal Sudirman. Dengan LBIRU, saya dapat mengupload materi, mengupload penugasan, kemudian dapat melakukan evaluasi di sana. Selain itu, aplikasi pendukung pembelajaran lainnya saya menggunakan PowerPoint. Untuk memperoleh informasi keberhasilan belajar, maka dilakukan seperangkat sistem evaluasi yang terdiri dari tugas terstruktur, CBL atau Case Based Learning, kemudian ujian tengah semester, praktikum, dan ujian akhir semester. Penilaian dilakukan dengan sistem patokan acuan pokok dengan kriterianya sebagai berikut. Untuk komponen penilaiannya, tugas struktur memiliki nilai presentase 10%, CBL 25%, ujian tengah semester 25%, praktikum 15%, dan ujian akhir 25%. Nilai praktikum terdiri dari pretest, laporan, dan responsif. Kemudian, untuk komponen nilai berdasarkan grade-nya, untuk grade A, nilai yaitu lebih dari atau sama dengan 80. Kemudian grade AB, 75 hingga 79,99. Grade B, 70 sampai 74,99. BC, 65 hingga 69,99. Grade C 60 hingga 64,99, CD 56 hingga 59,99, D 46 hingga 55,99 dan E 0 sampai 45,99. Baik, setelah ini mari kita saksikan bersama kegiatan saya ketika berada di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Luar biasa. Baik, tepuk tangan untuk teman-teman. Baik teman-teman, kali ini pertemuan kedua kita ya tentang ilmu pemuliaan. Teman-teman masih semangat kan? Masih. Oke. Kita akan belajar yang namanya segitiga produksi. Teman-teman tahu segitiga produksi itu apa? Tahu? Terdiri dari apa saja? Coba, ada bidding, manajemen. Kemudian ada tambahannya teman-teman. Ada yang namanya kesehatan, kemudian lingkungan. Itu merupakan faktor pendukung dari segitiga produksi. Untuk apa? Meningkatkan produktivitas ternak. Baik. Jadi problem utama di Indonesia itu produktivitas ternak yang rendah, kemudian adanya populasi yang rendah. Kenapa? Karena kualitas bibitnya rendah. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan performance produksi dan reproduksi. Oke, dengan cara apa? Kita menjadi pemulia untuk memuliakan ternak. Oke, teman-teman, ada yang tahu nggak P sama dengan G plus E itu apa? P-nya apa, Mas Ari? P-nya produksi. Kemudian G-nya apa? G-nya adalah genetik. Kemudian E-nya apa, Mbak? Atau? Baik, terima kasih, pinter sekali. Jadi teman-teman di sini P dan sama dengan G plus E. Itu G-nya nilainya 30% genetik. Kemudian lingkungannya nilainya berapa? 70. Oke.
Bagaimana kita untuk bisa meningkatkan mutu genetik ternak? Dengan cara seleksi dan Oke. Teman-teman sudah paham mengenai seleksi itu apa? Belum paham? Oke, seleksi apa Mas Fikri? Oke, berarti seleksi itu mengambil yang baik, kemudian kaling yang buruk atau yang jelek. Kemudian untuk sistem perkawinan, kita mengenal adanya inbreeding, kemudian ada outbreeding. Outbreeding itu ada yang namanya outcrossing dan crossbreeding. Yang namanya crossbreeding apa? Perkawinan antara dua individu yang berbeda bangsa. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Teman-teman sudah mengerjakan soal yang ada di Eldiru? Kemarin saya ada kasus kan ya di Eldiru. Saya sudah bagi kelompoknya. Ada kelompok 1 sampai 8. Kasusnya ada mengenai ternak lokal. Jadi sekarang yang harus maju itu kelompok 2. Ya, kita sudah acak ya kemarin ya di Eldiru ya. Oke, silahkan kelompok 2 untuk maju ke depan. Baiklah, silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nadila Pramesdiajati, Sofi Yasmin, Ilham, dan saya sendiri. Oke, di sini kelompok kami akan membahas mengenai kasus yang diberikan di Eldiru. Berikut adalah kasusnya, di mana sebuah penelitian mengenai morfologi tubuh ternak lokal menemukan bahwa ukuran tubuh ternak ini semakin berkurang sehingga produktivitas ternak semakin turun dibandingkan dengan penelitian yang lampau. Dengan berkurangnya produktivitas ternak, nantinya akan berdampak juga pada perekonomian peternak. Di sini ada sebuah soal di mana kita akan membahas faktor apa saja sih yang akan menurunkan produktivitas ternak. Oke, langsung saja saya persilakan kepada rekan saya untuk membahas kasus ini. Oke, jadi produktivitas ternak dipengaruhi oleh faktor di bawah ini, yaitu B, P sama dengan G plus E, di mana genetik ini berpengaruh terhadap produksi sebanyak 30% dan environment atau lingkungan memiliki pengaruh produktivitas sebanyak 70%. Faktor selanjutnya yaitu adanya perkawinan inbreeding. Perkawinan inbreeding merupakan perkawinan dua individu yang dalam satu kekerabatan. Nah, inbreeding ini akan meningkatkan homozigositas. Homozigositas akan meningkatkan peluang gen resesif, sehingga gen resesif tersebut akan menjadikan penurunan mutu genetik. Baik, selanjutnya menurut Sianturi dan Praharani 2018 menyebutkan bahwa untuk menanggulangi yang terjadi pada saat ini, yaitu yang pertama dengan cara seleksi. Nah, yang kedua itu dengan cara sistem perkawinan. Nah, menyeleksi ternak ini dengan kualitas yang kurang baik. Nah, pejantan itu dapat diganti dengan pejantan yang baru. Oke, yang kemudian ada faktor lingkungan, di mana diantaranya adalah pakan yang dapat berpengaruh terhadap kondisi tubuh ternak. Oke, untuk kesimpulan pada kasus yang telah kami bahas adalah dalam meningkatkan produktivitas ternak, kita dapat dilakukan dengan cara seleksi, kemudian sistem perkawinan, serta perbaikan manajemen peternakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya? Ya, silakan, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Fikri Zahid Usman dengan NIM D10202108. Izin bertanya, tadi kan ada P sama dengan G plus E ya, dimana genetik berpengaruh persen dan lingkungan 70%. Pertanyaan saya itu di faktor lingkungan terhadap produktivitas itu ada apa saja? Terima kasih. Izin menjawab. Jadi di environment atau lingkungan itu berpengaruh terhadap yang pertama ada pakan, yang kedua ada kesehatan, dan yang ketiga ada manajemen, Mas. Itu. Bagaimana Mas Fikri? Sudah cukup jelas? Cukup. Oke.
Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Mungkin Mbak Dila akan membuat closing, silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke, tepuk tangan. Oke, teman-teman, tadi teman-teman kelompok 2 sudah selesai membahas kasus mengenai peningkatan produktivitas ternak. Sampai di sini teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup. Baik, saya akan menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas ternak diperlukan adanya seleksi ternak, kemudian adanya sistem perkawinan, dan yang terakhir untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas dari manajemen suatu peternakan sehingga didapatkan nantinya produktivitas ternak yang optimal. Terima kasih teman-teman atas waktunya siang hari ini. Semoga teman-teman bisa belajar dengan baik lagi sehingga ilmunya bermanfaat. Teman-teman bisa melihat materi di Eldiru. Minggu depan kita akan membahas kasus yang lain. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.